DKI paling banyak tampil membuat panggung di tengah wabah corona di media adalah gubernur konferensi yang menampilkan wajah prihatin dengan suara bergetar. Padahal ujungnya cuma cuap-cuap dan minim aksi, tapi sok peduli. Kebijakan yang terdengar dari gubernur adalah menjadikan hotel milik BUMD untuk ditempati para dokter dan petugas medis. Itu pun langkah termudah karena tak perlu repot, seperti misalnya pusat penyediaan Wisma Atlet Kemayoran, karena ibaratnya hanya pinjam ruangan. Lalu ada lagi kebijakan cetar gubernur, yaitu mengumumkan kalau pembeli sayur di pasar milik Pemprov bisa pesan online dan diantar lewat motor. Ini mah kebijakan yang basi dan banyak yang sudah melakukannya. Jadi kebijakan ini lebih cocok diumumkan oleh kepala pasar. Jadi tugas kepala pasar pun diambil alih oleh gubernur. Wow, luar biasa. Dan yang paling konyol adalah setelah banyak berkoar, mengumbar, tapi ternyata kucuran bantuan dari DKI itu hanya sedikit. Gak usah dibandingkan dengan pusat, bandingkan dengan Pemprov tetangga saja kalah jauh. Misalkan ada Pemprov Jabar, tambahan lagi menggelontorkan dana 500 miliar, sedangkan DKI hanya 130 miliar. Jauh banget bukan? Nah, kas DKI memang lagi seret alias realisasi pemasukan jauh di bawah target. Tapi kalau bikin anggaran sangat luar biasa fantastis. Jadi saat ini DKI makin ketahuan, ternyata kasnya sudah kempes alias seret berkat aksi bagi-bagi dana hibah dan pengontrolan gubernur yang bocor. Soal manajemen keuangan yang bocor bukan hal baru bukan? Dari semenjak jadi Mendikbud, pemimpin DKI saat ini sangat lemah dan tak becus mengatur anggaran. Kini ketahuan DKI makin terekspos boroknya dalam hal keuangan. Betapa tidak? Muncul di medsos soal aksi dari Pemprov yang meminta donasi warga untuk mendukung dalam gerakan menghadapi wabah COVID-19 di DKI. Memalukan bukan? Punya anggaran yang wah dan terdepan bibirnya kalau ngoceh soal corona, tapi ternyata hanya modal ngomong doang. Adalah website yang namanya keren, sekilas namanya mentereng dan menarik, Jakarta Development Collaboration Network. Lalu di website itu dijelaskan bahwa JDCN adalah jejaring mitra pembangunan lokal dan internasional Jakarta untuk merumuskan dan mewujudkan solusi pembangunan kota melalui model kolaborasi yang berkelanjutan. Keren kan? Lalu ujungnya buat seruan Jakarta memanggilmu, dengan seruan ke para warga untuk menyumbang APD untuk kesehatan. Di poster yang gede menyolok itu dirincilah kebutuhan APD yang dibutuhkan. Luar biasa sekali. Siapa sih sebenarnya yang menjadi penyelenggara untuk galang dana atau galang bantuan ini? Gampang, cek websitenya dan eng-eng, ternyata bermarkas di Balai Kota. Yang mana nanti linknya ada di deskripsi ya. Bagian bawah websitenya tertuliskan Gedung Balai Kota DKI Jakarta, yaitu secara persis berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 89 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10110. Keren juga ya anak Balai Kota ini untuk meminta dukungan dana secara tanpa malu-malu lagi. Kalau soal tampil di dunia maya alias medsos itu, barisan Balai Kota sangat komplit, sangat lengkap. Nah, Pemprov sudah menguak sendiri betapa mereka butuh dibantu, terutama gubernur yang saat ini keuangannya menipis. Jangankan bantuan banjir, bantuan di tengah corona saja harus memohon warga masyarakat. Yang mau mendukung dan berdonasi silahkan mendukung, yang tidak mendukung ya terserah Anda.